Kebumen Beriman, Kebumen Beriman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Karanggayam, yang kami hormati Kapolsek Karanggayam, yang kami hormati dan Ramil Karanggayam, yang kami hormati Kepala Desa Pagebangan beserta perangkatnya, yang kami hormati BPD Desa Pagebangan beserta anggotanya, yang kami hormati Lembaga Desa Pagebangan, yang kami hormati para hadirin tamu undangan, yang kami hormati calon perangkat desa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa, hasil seleksi penjaringan dan penyaringan Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, SOTK tahun 2021. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan rangkaian susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa. 4. Pengambilan sumpah jabatan perangkat desa. 5. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan perangkat desa. 6. Kata-kata pelantikan. 7. Penyerahan surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa. 8. Pengambilan dokumentasi. 9. Istirahat. 10. Amanat. 11. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 12. Doa. 13. Penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa. Kepada petugas kami persilahkan. Keputusan Kepala Desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, nomor 141/15 tahun 2021 tentang pengangkatan Gampang Edi Kurniawan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan pada Pemerintah Desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam. Kepala Desa Pagembangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan pada Pemerintah Desa Pagembangan. Nama: Gampang Edi Kurniawan. Tempat tanggal lahir: Kebumen, 26 Februari 1990. Pendidikan strata 1. Alamat RT 1 RW 1 Desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam. Kedua, masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun. Ketiga, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pagembangan pada tanggal 30 Desember 2021. Kepala Desa Pagembangan, cap dan tanda tangan Nur Soleh Haji Setiawan. Pengambilan sumpah jabatan perangkat desa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Calon perangkat desa yang akan dilantik dimohon untuk menempatkan diri. Para saksi dan rohaniawan dimohon menempatkan diri. Saksi 1, Camat Karanggayam. Saksi 2, Saksi 2, wakil dari BBD Desa Pagembangan. Kepala desa dipersilahkan menempatkan diri. Kepala desa dipersilahkan untuk mengambil sumpah. Pada hari ini, tanggal 30 bulan Desember tahun 2021, saya, Kepala Desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, akan mengambil sumpah saudara untuk diangkat sebagai perangkat desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan keputusan Kepala Desa Pagembangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, nomor 141/15
tahun 2021. Tanggal 30 Desember 2021. Sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya, bersediakah saudara saya ambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan Perangkat Desa dimulai dari yang mengambil sumpah. Dilanjutkan oleh yang bersumpah. Dilanjutkan oleh saksi 1, Camat Karanggayam. Dilanjutkan oleh saksi 2, wakil dari BBD Desa Pagebangan. Rohaniawan dan saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Kamis 30 bulan Desember tahun 2021. Saya, Kepala Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, dengan resmi melantik saudara
sebagai perangkat desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, berdasarkan keputusan Kepala Desa Pagebangan nomor 141/15 tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa. Pengambilan dokumentasi perangkat desa yang telah dilantik bersama Kepala Desa. Bersama Kepala Desa dan Wakil Ketua BPD Desa Pagebangan. Bersama Kepala Desa, Wakil BPD dan Forkom Pincam. Kepada Kepala Desa, Wakil BPD, kami silahkan kembali ke tempat. Perangkat desa yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat. Meningkat acara yang selanjutnya istirahat. Para hadirin dan tamu undangan, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan. Tanpa mengurangi rasa hormat para hadirin, acara kami lanjutkan. Meningkat acara yang selanjutnya amanat. Amanat dari Kepala Desa Pagebangan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Camat Karanggayam, yang saya hormati Kapolsek Karanggayam yang pada kesempatan siang hari ini belum bisa hadir, dan yang saya hormati Dan Ramil Kecamatan Karanggayam juga pada kesempatan siang hari ini belum bisa hadir. Yang saya hormati Ketua BPD beserta staf dan anggota Desa Pagebangan, dan yang saya hormati Ketua Tim Penjaringan Perangkat Desa Pagebangan beserta anggota. Yang saya hormati Lembaga Pemerintahan Desa Pagebangan, Ketua PKK, Ketua RW, Ketua RT, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula
Balai Desa Pagebangan dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan calon perangkat desa khususnya Kaur Keuangan Desa Pagebangan. Mudah-mudahan pada acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, langsung saja yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua pada siang hari ini sudah menyempatkan hadir. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat kepada calon perangkat desa yang telah dilantik. Mudah-mudahan setelah dilantik ini bisa bekerja sama dengan pemerintahan Desa Pagebangan dan bisa menjalankan tugas dan tupoksinya sebagai Kaur Keuangan dengan baik dan bijaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini pemerintahan Desa Pagebangan telah melantik satu perangkat desa yang baru, yaitu formasi Kaur Keuangan. Alhamdulillah untuk perangkat desa-desa Pagebangan pada tahun ini sudah penuh, tidak ada kekosongan. Mudah-mudahan nanti bagi perangkat desa yang baru dilantik silahkan saling bekerja sama dan belajar terkait dengan posisi panjenengan sebagai Kaur Keuangan. Adapun nanti tugas-tugas dari Kaur Keuangan ini mungkin jenengan sudah belajar, sudah memahami, bahkan di tes seleksi kemarin pun banyak sekali soal-soal yang khususnya untuk jabatan Kaur Keuangan. Tata urusan Kaur Keuangan di desa garis besarnya tugasnya itu hanya sebagai menyusun rencana anggaran kas desa atau RAK desa, dan ada juga sebagai melakukan penata usahaan yang meliputi menerima atau menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Itu pun tugas sesuai pokok dan prosedurnya. Namun masih banyak juga yang perlu kita ketahui, bahwa sebagai Kaur Keuangan, kemarin sedikit disampaikan oleh Pak Camat ketika saya dipanggil untuk ke kecamatan, yang paling berat itu beban moral. Ketika sebagai Kaur Keuangan adalah selaku pemegang atau penyimpan anggaran desa, itu yang benar-benar kita menjadi beban moral. Mungkin secara teknis dalam aturan tidak ada untuk tugas sebagai Kaur Keuangan seperti itu, tetapi secara real nanti di lapangan ketika kita sudah bekerja itu akan dijumpai hal-hal seperti itu. Seperti contoh misalnya ketika kita sebagai pemegang anggaran kas desa, di sisi lain kita punya kerabat, saudara, bahkan orang yang di sekitar kita yang dianggap kita sangat bisa kita saling kerjasama, yang nantinya minta pertolongan kepada panjenengan, itu pun yang bisa menjadi beban moral sebagai Kaur Keuangan. Dikiranya kalau duit gerak diselang udu duite, itu yang paling beban moral di situ. Nah, monggo nanti saya yakin kepada panjenengan bisa melaksanakan tugas sebagai Kaur Keuangan dengan baik. Yang intinya Kaur Keuangan ini adalah di samping menyimpan dan menyetor, yang paling berat adalah mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban anggaran desa jelas itu ada di kepala desa dan nanti pun ada di bendahara desa. Nah, maka dari itu
monggo jenengan sebagai jabatan kaur keuangan ini yang mungkinnya nanti sampai umur 60 tahun ini, sampai umur 60 tahun. Maka benar-benar harus disikapi dan ditata secara betul untuk sebagai tugas-tugas kaur keuangan. Harapan kami sebagai kepala desa, kita saling bisa bersinergi dengan pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan adanya kegiatan yang ada di Desa Pagebangan ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan amanah, jujur, dan bisa mensejahterakan masyarakat Desa Pagebangan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya itu yang kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami atas nama pemerintahan Desa Pagebangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat dari Wakil Ketua BPD, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forkombincam Kecamatan Karanggayam, yang saya hormati Kepala Desa Pagebangan beserta perangkatnya, yang saya hormati lembaga-lembaga Desa Pagebangan, Ketua PKK, Ketua RT, Ketua RW, yang saya hormati Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pagebangan, yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam mari kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili dari lembaga BPD Desa Pagebangan sangat mengapresiasi khususnya kepada Ketua Panitia Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Pagebangan yang didukung penuh oleh Kepala Desa beserta perangkat dan merencanakan, melaksanakan seleksi, dan akhirnya hari ini calon perangkat terbaik dari hasil seleksi telah dilantik di depan hadirin semua. Untuk perangkat desa formasi kaur keuangan yang baru saja dilantik, kepada Saudara Gampang Edi Kurniawan saya ucapkan selamat. Selamat atas keberhasilannya dalam mengikuti seleksi penjaringan perangkat desa Pagebangan. Harapan kami, Saudara Gampang Edi Kurniawan dapat menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru sehingga dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya dan pada akhirnya dapat ikut berperan serta memajukan Desa Pagebangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Forkom Pincam yang akan disampaikan oleh Camat Karanggayam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, semuanya saja yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, kita harus bersyukur karena di balik belahan dunia, belahan bumi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah Lumajang, saudara-saudara kita yang di Lumajang, Pak. Luar biasa di Lumajang saat ini. Kemarin baru saja saya dapat info dari rekan-rekan PMI relawan. Saya juga jadi relawan PMI, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ke Aceh, pernah ke Padang. Kemarin belum sempat ikut ke Lumajang. Dapat info di sana saat kemarin 2 hari yang lalu di sana juga hujan deras, Pak. Hujan deras. Kalau di sini mungkin banjir air saja, di sana banjirnya itu sama material pasir dan banyak sekali material yang sangat mengganggu gitu, Pak. Jadi dan di sana masyarakat yang sedang mengungsi di sana saat ini sedang banyak yang diserang diare, Pak, sama sesak nafas, bayangan, Pak. Jadi kita sekarang sudah masih bisa menghirup udara segar, masih sehat. Makanya tadi kita monggo benar-benar di dalam hati kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga harus bersyukur kita punya teladan uswah yang luar biasa. Kita bisa seperti ini juga karena keteladanan beliau, karena kehadiran beliau, dan karena wahyu Allah yang diturunkan melalui beliau. Kita bisa menjadi, dan semoga kita berdoa bersama, semoga kita semua yang hadir di sini kelak di hari akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah hal yang luar biasa, pelantikan perangkat desa. Di sini ini harus diingat ini pada Pak Gambang, pada Pak Gambang. Namanya Pak Gambang, panggilannya Pak Gambang, Pak Edi atau Pak Kurniawan, Pak? Ini 3 nama dipakai 1 orang ini. Panggilannya Pak Gambang. Oh ya, Pak Gambang. Mohon maaf saya lepas masker ya, Pak, biar kelihatan ganteng atau kelihatan yang jelas walaupun saya bukan Nur Soleh tapi saya punya jenggot, Pak. Rambutnya juga hampir panjang kayak Pak Soleh. Enggak, oke, mohon maaf saya pakai lepas masker, guys. Insya Allah 10 menit. Yang pertama kepada Pak Gambang, ingat bahwa ini perangkat desa. Kalau zaman dulu namanya pamong desa, Pak, pamong desa. Beda dengan di struktur pemerintahan di pemerintah daerah ke sana ke atas sampai ke pemerintahan pusat itu biasanya pelantikannya adalah pelantikan pejabat, gitu, Pak. Kalau di sini bukan pejabat. Jadi panjenengan ingat bahwa panjenengan bukan pejabat desa, tapi perangkat desa atau pamong desa. Jadi secara filosofis perangkat desa, pamong desa, kemudian dengan pejabat itu sangat berbeda. Walaupun panjenengan kalau namanya pejabat itu notabene ya hanya berputar tentang jabatannya saja. Tapi kalau perangkat desa, pamong desa nggak bisa, Pak. Walaupun beliaunya selaku kaur keuangan, tapi mau tidak mau tetap harus jadi pamong dan harus
mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain. Gitu betul? Nggih, saya ingatkan yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan juga kepada Pak Gampang. Yang kedua, jadi perangkat ini harus betul-betul diniatkan mengabdi dan niatkan untuk ibadah. Karena kalau tadi saya dengar juga ada siltap, ada penghasilan tetap, kemudian ada tambahan penghasilan dan sebagainya. Saya yakin dengan usaha oyek saja mungkin kalah, Pak. Dengan usahanya Pak Kades yang punya truk itu, insya Allah yang setiap hari kulaan bukan kulaan sayur mayur di Wonosobo itu, wah kalah, Pak. Pak Kades itu bisa sehari 800.000 Pak, sekali truk itu. Saya punya truk dulu waktu saya masih bujang tahun 2001. Saya kerja di Adi Mulyo itu punya truk, sampai beli truk saya setiap jam 2 berangkat ke Wonosobo, kemudian bawa ke Gombong itu kalau dihitung-hitung sekitar 600 sampai 800 ribu. 800 kali 30, wah berapa itu? ngitungi pendapatannya orang. enggak guyon. Tapi betul, kalau tidak diniatkan ibadah, niat mengabdi, insya Allah rugi. Dari perangkat itu rugi. Karena dari perangkat itu bukan hanya jam 7 atau jam 8 sampai jam 16, enggak sampai jam 4 itu. Tapi dari perangkat itu katanya Pak Kades, Pak Nur ini pernah bilang ke saya 24 jam Pak kalau melayani masyarakat. Ini ibunya enggak kumanan ini ya. Enggak, jangan. Enggak, nanti ibu tak kasih pesan juga. Enggak, tapi betul diniatkan niat mengabdi dan niat karena ibadah. Dan kalau niat ibadah, insya Allah pahalanya luar biasa jadi perangkat itu. Kenapa jadi perlu pahalanya luar biasa? Dengan jadi perangkat desa, insya Allah 1 tiket masuk surga. Insya Allah Pak, ini insya Allah ini. Insya Allah 1 tiket masuk surga. Karena apa? Karena saya pernah dengar dalil. Saya mungkin nanti Pak Kiai ya, ada dalil ini. Jadi ini saya jadi terinspirasi karena mimbarnya itu ada ini. Iya. Rasulullah pernah berkata, menyampaikan bahwa malam yahtam bi amril mukminil laisa mina, kayak itu. Yang masuk surga itu adalah golongan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang ketika bangun tidak memikirkan urusan kaum mukmin, maka bukan golongan saya. Yang ketika bangun tidak memikirkan urusan masyarakat, urusan umat, itu bukan golongan Rasulullah. Tapi dengan jadi perangkat, jangankan ketika bangun, Pak, ketika tidur saja mimpinya itu mikir SPJ, Pak. Iya. Tanya Pak perangkat, mana perangkat? Tanya Pak Kades, tanya Pak Kades, tanya Pak Cari. Yang namanya tidur mau tidur aja kepikiran, wah SPJ ini rampung, wah wingi itu artinya apa? SPJ itu adalah dalam rangka SPJ itu adalah pelaksanaan kegiatannya adalah dalam rangka melayani urusan umat gitu. Jadi insya Allah kalau dilaksanakan dengan niat ibadah, insya Allah 1 tiket masuk surga, Mas. Amin ya. Tapi ya harus ikhlas gitu ya, itu berat ikhlasnya. Itu ya satu ya, niat mengabdi dan niat karena ibadah. Yang kedua perkembangan regulasi luar biasa, peraturan luar biasa perubahannya. Maka pesan kami, Pak Gampang monggo selalu belajar, jangan bosan untuk belajar, karena katanya ini Pak Kiai juga ini nanti ya. Katanya itu memang kita harus belajar bahkan sampai liang lahat ya. Iya Pak, ya bener ya, kayak gitu ya, bener. Iya, kalau belum gitu. Dia harus belajar. Sebagai perangkat desa juga harus belajar. Sebagai masyarakat juga harus belajar. Maka senantiasa belajar. Kenapa harus belajar? Belajar itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas.
Sepanjang kita itu punya kapasitas yang lebih, insya Allah kita bisa melayani masyarakat juga lebih. Artinya kita akan menjadi peluang kita untuk bermanfaat bagi manusia yang lain juga lebih gitu. Semoga itu. Karena itu ya. Kalau nggak percaya lagi, kalau nganjenengan ada jaminan masuk surga, saya tunjukkan satu lagi gitu ya. Surga itu adalah tempat yang baik, dan surga itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Gimana caranya jadi orang baik? Ini bagi untuk semua saja ini. Ini jadi khotbah ini. Enggak. Jadi orang baik itu ya ternyata mudah, Pak. Ternyata cukup mudah. Rasulullah pernah bilang khairun nas anfa'hum linas gitu katanya. Kalau nggak salah ya Pak Kiai ya. Pak Kiai ya. Nanti pokoknya Pak Kiai kalau nggak marah dengan Pak Kiai, tanya Pak Kades yang namanya Nur Soleh kayak gitu. Nggih betul. Jadi orang yang satu tiket masuk surga juga karena itu jadi orang baik itu adalah yang jadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi camat kalau nggak bermanfaat, aduh nggak baik gitu Pak, nggak bisa jadi orang baik. Iya mundur itu. Nggak, kalau jadi camat nggak bermanfaat, itu nggak bakalan masuk surga itu. Jadi kades nggak bermanfaat, nggak jauh lagi ada ya. Jadi kalau keuangan, aduh harus jadi manusia yang bermanfaat. Nah syaratnya agar kita senantiasa berpeluang untuk jadi manfaat bagi orang lain, maka kita harus semakin meningkatkan kapasitas kita. Kita bisa, coba bayangkan, jenengan bisa ngurusi listrik, insya Allah ketika tetangganya perlu bantuan untuk masang listrik, jenengan gampang gitu. Jenengan jadi bisa ngurusi misalnya servis motor, jenengan bisa, insya Allah suatu saat ada tetangga yang minta tolong untuk ngurus, bisa kayak gitu. Jenengan bisa khutbah Jumat, luar biasa. Pak Soleh ini harusnya Nur Soleh itu besok khutbah Jumat Pak. Harus itu Pak. Loh zamannya Rasulullah itu sudah nyontohkan Pak. Rasulullah zamannya sahabat itu sebagai kepala negara juga sebagai ahli agama gitu, pendakwah juga. Artinya kalau Pak Kades jadi dakwah, jadi khutbah Jumat ya wajar kayak gitu. Tapi kalau Pak Camat ya enggak lah. Oke, jadi itu. Jadi silahkan meningkatkan kapasitas. Yang ketiga saya berpesan juga kepada Pak Soleh, Pak Gampang. Sejak sekarang panjenengan dilantik sebagai pamong desa atau perangkat desa, kaur keuangan, maka pahami posisi tupoksi panjenengan. Posisi panjenengan sekarang jadi pamong desa, perangkat desa. Maka kalau dulu jenengan misal nggak kerja bakti nggak jadi omongan. Sekarang nggak kerja bakti, insya Allah semua ngerasani ya. Ngerasani itu sebenarnya ngerasani semoga nanti juga sampai ke panjenengan kroso sehingga terus berubah gitu. Harapannya seperti itu. Kalau dulu jenengan mungkin kondangan ini. Kalau dulu jenengan biar mungkin dapat undangannya 1 lembar kertas, besok kunjungan Pak. Bisa jadi ingkung 1 bisa jadi. Kalau sudah dapat kunjungan ingkung 1 kemudian jenengan tidak hadir, wah kayaknya jadi omongan luar biasa gitu. Ya sudah hadir juga harus dipertimbangkan amplopnya juga Pak. Itu jadi memang seperti itu ya. Jadi silahkan nanti dengan posisi panjenengan bisa membawa diri dan paling tidak panjenengan betul menyadari panjenengan selaku pamong praja, pamong desa. Maka jenengan harus bisa betul-betul optimal untuk melayani masyarakat. Itu untuk ibunya juga ini ya. Ini untuk ibunya. Karena saya terinspirasi dari Pak Fuad. Pak Fuad itu pernah menyampaikan bahwa di balik kesuksesan satu orang laki-laki itu ternyata ada satu wanita di belakangnya, yaitu istrinya. Dan di balik kehancuran satu orang laki-laki itu Pak Fuad menambahkan itu. Saat di balik kehancuran seorang laki-laki itu ternyata ada satu orang wanita di depannya, yaitu istrinya orang lain. Iya Pak Fuad bilang gitu. Tapi kalau dirasa-rasa memang betul Pak.
Tapi betul, setelah saya rasa-rasa saya dapat nasihat dari Pak Fuad, Pak Bupati kita itu pernah menasihati kayak gitu, ternyata seperti itu. Dan silahkan dirasa-rasakan, silahkan diamati di masyarakat. Insya Allah banyak sekali ya keteladanan, banyak sekali sebenarnya itibar, banyak sekali pembelajaran dari orang lain. Jangan kita yang jadi belajar, tapi kita belajar dari kesalahan orang lain, tidak apa-apa Pak. Itu Pak. Jadi Ibu Bu Gampang, Pak Gampang sekarang bukan hanya milik panjenengan sendiri. Pak Gampang sekarang menjadi milik masyarakat Desa Pagembangan. Jadi relakan, doakan dengan ikhlas, dan mungkin beri kepercayaan kepada Pak Gampang agar dapat melaksanakan dengan baik. Gitu Ibu. Suatu saat Pak Gampang mungkin harus ngelembur di balai desa sampai jam 2 malam, yo sampai rumah dibukain pintu. Jangan itu, jangan dikancing pintunya ya. Tapi Pak Gampang kalau ibunya sudah percaya, terus jangan mencederai kepercayaan seorang wanita, bahaya itu Pak. Jangan nanti lihat film yang sekarang lagi viral, Layangan Putus ya. It's my dream ya gitu. Jangan itu ya. Saya update juga ya. Tapi itu Bu. Jadi betul, suksesnya Pak Gampang juga tadi disampaikan Pak Kandes bahwa kaur keuangan itu cukup berat, maka salah satu yang bisa mensukseskan Pak Gampang itu adalah dari panjenengan, dukungan panjenengan. Saya mohon untuk panjenengan siap mendukung. Siap nggih Bu? Ikhlas nggih? Ikhlas, udah tak mintakan izin Pak Gampang. Sudah cukup kepada Pak Kades dan rekan-rekan perangkat DPD dan lembaga desa yang lain, saya mohon, ini ada anggota baru, hari ini sudah ada anggota baru, maka terimalah anggota baru ini. Insya Allah ini adalah yang terbaik untuk Pagembangan, dan insya Allah ini akan betul-betul semoga bisa meningkatkan kinerja dari pemerintah Desa Pagembangan. Syaratnya adalah jenengan menerima dengan baik selaku anggota baru. Yang kedua, saya mohon tetap diberikan bimbingan, arahan, sekaligus juga gandengan tangan, sinerginya dengan Pak Gampang yang anggota baru ini. Karena dengan dukungan panjenengan semuanya, insya Allah juga akan mempermudah langkah Pak Gampang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Saya mohon itu. Yang terakhir, waduh, 13 menit ya, 12 menit. Belum. Kepada rekan-rekan panitia kemarin yang sudah kerja keras luar biasa, bahkan sampai jam 2 malam ya, 3 malam sampai pagi, bahkan kita doakan bersama semoga pengorbanan Pak Rohadi dan rekan-rekan, ada Pak Mantan kemarin juga yang pengorbanan luar biasa itu, kita doakan bersama semoga tercatat sebagai amal ibadah terbaiknya, dan semoga akan menjadi amal pemberat timbangan amal baiknya di hari akhir nanti, sehingga saya doakan semoga menjadi sarana atau menjadi wasilah untuk masuk ke surganya Allah SWT. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemerintah Desa Pagembangan yang sudah berhasil, sudah selesai melaksanakan pelantikan, dan semoga semakin kinerjanya semakin optimal. Dan saya ucapkan juga selamat kepada Pak Gampang selaku perangkat desa baru yang sudah terlantik. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada panjenengan. Itu yang dapat, semoga bermanfaat. Lain waktu bisa disambung ya Pak, tapi forumnya bukan pengajian ya Pak. Ingat, kalau ngaji ngundangnya Pak Kiai yang bener Pak, bukan Pak Camat. Itu yang dapat kami saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya kiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rapat sudahnya camat. Meningkat acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada petugas kami persilahkan. Bagimu negeri jiwa raga
kamu tua padamu kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu doa. Kepada petugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin akhirin ta'ala kulli sahabatina wa rasulillah yajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yufini ngama huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamayan bagili jalali wajhikal karim adimi wal sultanik. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al taqina imamah. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dinina wal afiyatan bil jasadina wa jihyatan bil ilmina wa barakatan rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa mahabiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin ngalana bisaqaratil mautina silukana jata minanar wal ngafandal kisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara terakhir, penutup. Dengan berakhirnya rangkaian acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan calon perangkat desa Desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan ramah tamah dan ucapan selamat bagi yang berkenan.